Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau akan tercurah kepada kita bersama. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, tema yang hendak kita petik adalah keutamaan sholat berjamaah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatu jamaah afdalu min sholati fadhi bi sab'i wa ashrina darajah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah 20 derajat lebih utama daripada salat sendirian. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memuji orang-orang yang sholat berjamaah di masjid dengan sanjungan orang itu tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari hisab ataupun hari kiamat. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sebagaimana sabda beliau, sholat dua orang yang diimami oleh seseorang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada 4 orang sholat sendiri-sendiri. Sholat 4 orang dengan cara berjamaah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada 8 orang sholat sendiri-sendiri. Sholat 8 orang yang diimami salah satu dari mereka lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada 100 orang sholat sendiri-sendiri. Sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jamaah yang besar akan lebih disukai Allah Subhanahu wa ta'ala daripada jamaah yang kecil. Artinya semakin banyaknya orang melaksanakan sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin suka dan cinta kepada orang tersebut. Namun sebagian daripada kita hanya cukup melaksanakan sholat sendiri saja,
Maka untuk itu orang yang melaksanakan sholat sendirian tidak akan mendapatkan ganjaran yang besar, tidak akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan mendapatkan keberkahan. Sebuah hadis menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala suka jika melihat 3 hal. Yang pertama, shawab dalam sholat. Yang kedua, orang yang sholat di tengah malam. Dan yang ketiga, orang yang maju ke medan perang. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid tatkala gelap gulita, maka nanti pada hari kiamat akan mendapatkan cahaya yang terang benderang. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita tidak mengetahui bagaimana pahala pergi ke masjid tatkala gelap gulita ataupun di malam hari. Kelak pada hari kiamat nanti, ketika manusia dalam kesulitan, kengerian, ketakutan, serta cemas, barulah akan mengetahui pahala tersebut, yaitu akan dianugerahkan kepadanya sebuah cahaya yang jauh lebih terang daripada sinar matahari. Disebutkan dalam sebuah hadis, pada hari kiamat ia akan duduk di atas mimbar yang bercahaya tanpa suatu kesulitan sedikit pun. Padahal ketika itu manusia sedang berada dalam ketakutan. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya, di manakah tetangga-tetanggaku? Para malaikat bertanya, siapakah tetangga-tetanggamu ya Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetangga-tetanggaku adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid. Inilah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang lain, masjid ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah jelas, setiap orang yang bertamu ke rumah seseorang saja pasti dia akan dimuliakan, akan diberikan suguhan. Apalagi seseorang yang mendatangi rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah barang tentu akan mendapatkan kemuliaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di dalamnya tatkala melaksanakan sholat secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasa bangga kepadanya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan demikian pentingnya kita untuk melaksanakan sholat berjamaah ini. Dalam suatu kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah, terutama orang-orang yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Hadis yang lain menyebutkan bahwa pada hari kiamat Allah akan bertanya kepada seorang hamba bahwasanya hamba
yang senantiasa melaksanakan sholat di masjid tergolong tetangga-tetangganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, apabila ada seseorang yang selalu pulang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka saksikanlah olehmu bahwa ia adalah seorang muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar kemuliaan yang diberikan kepada kita hari ini. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan, barang siapa yang berwudu pada saat kesulitan lalu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dan duduk setelah sholat kemudian menunggu sholat berikutnya, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis lain menyebutkan, semakin jauh rumah seseorang dari masjid, maka semakin banyak pula pahala yang akan diperolehnya. Karena setiap langkahnya menuju masjid akan dihitung sebagai pahala. Oleh sebab itu, dalam satu riwayat bahwa jika para sahabat pergi ke masjid, maka mereka akan memperpendek langkah-langkah mereka dengan tujuan agar lebih lama sampai ke masjid dan akan mendapatkan pahala dari setiap langkah-langkahnya. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum tatkala mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan, tentang keselamatan, tentang surga. Mereka akan menjadi semangat sekali sehingga mereka berusaha untuk mendapatkan ganjaran yang begitu besar. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan demikian tatkala orang melaksanakan ataupun melangkahkan kakinya menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rahmat. Dalam satu kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal jika kita mengetahui pahala yang besar, jika kita mengetahui pahalanya yang begitu besar sekali, maka kita akan berbuat untuk mendapatkannya dan akan berlomba-lomba. Yang pertama adalah azan, yang kedua pergi ke masjid kita ketika matahari panas, yang ketiga sholat di saf pertama. Ini hadis ini memberikan semangat seseorang untuk datang lebih awal ke masjid. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah azan. Maka orang yang ada semangat untuk menjadi seorang muadzin ataupun orang yang ingin mengumandangkan seruan azan, maka otomatis dalam dirinya akan membara suatu semangat untuk mendatangi masjid lebih awal. Ini adalah dorongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama agar mendapatkan saf yang pertama ataupun saf yang terdepan, dan yang kedua datang ke masjid lebih awal. Terus selanjutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pergi ke masjid ketika matahari panas terik. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tatkala panas terik seseorang mendatangi ke masjid untuk sholat berjamaah, maka akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan pada hari kiamat.
Dan yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat di saf pertama. Inilah dorongan Nabi kita agar seseorang hamba, agar umatnya berlomba-lomba untuk datang ke masjid lebih awal. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa nanti pada hari kiamat, ketika manusia dalam keadaan kacau balau dan cemas, dan matahari sangat dekat dengan manusia, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maksudnya ketika ia memiliki keperluan sehingga ia keluar dari masjid, hatinya selalu ingin segera kembali ke masjid. Dan hadis yang lain menyebutkan bahwa barang siapa yang akrab dengan masjid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan akrab dengannya. Bisa kita bayangkan, tatkala seseorang akrab dengan temannya, maka pun apapun yang ia inginkan dari temannya, maka sang teman pun akan berusaha untuk membantunya. Apabila seseorang yang akrab dengan temannya, maka sang teman pun akan memberikan perlindungan kepadanya. Dan sedikit saja ataupun sebentar saja mereka terpisah, maka teman akrab akan sangat merindukan. Inilah perumpamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang akrab dengan masjid adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan akrab dengannya. Bisa kita bayangkan, jika seorang hamba akrab kepada Sang Khalik, maka apa yang akan terjadi? Maka pertolongan-pertolongan, kegembiraan-kegembiraan, kenyamanan dan ketenangan, merasa diawasi, merasa dijaga dan merasa dilindungi yang ada dalam hatinya. Hadirin sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap syariat agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala banyak berisi keberkahan, kebaikan, kemuliaan, serta pahala yang tidak terkira. Di balik syariat terdapat maslahat ataupun kebaikan yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat sulit untuk mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahui rahasianya. Maslahat itu akan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan manusia. Semakin tinggi kemampuan seseorang, semakin banyak ia mengetahui maslahat apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Terutama dengan perintah sholat berjamaah, maka banyak sekali kemaslahatan yang akan didapatkan. Banyak sekali hikmah yang dapat dipetik melalui sholat berjamaah. Dari segi kemasyarakatan saja, orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah, maka hari-hari akan ada keakraban dengan masyarakat.
di mana tatkala berada di dalam masjid semuanya baru kalau seluruh hambanya Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada apa-apanya. Baik orang yang kaya ataupun orang yang miskin akan berdiri sama rata. Mereka akan sujud di hadapan Sang Khalik. Intinya tatkala seseorang sholat berjamaah, maka akan baru tahu dan baru menyadari betapa hinanya seorang hamba, betapa tidak ada daya dan upayanya seorang hamba. Yang maha kuasa, maha mulia dan maha agung hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun memuji dan senantiasa memberikan doa kepada orang-orang yang berusaha untuk datang ke masjid lebih awal. Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasanya memintakan ampun untuk saf pertama sebanyak 3 kali dan untuk saf yang kedua sebanyak 2 kali. Inilah yang diberikan mohonan ampunan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya tatkala orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan saf pertama datang lebih awal ke masjid, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan mendoakan orang-orang yang berada di saf pertama sebanyak 3 kali. Kemudian untuk saf yang kedua didoakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 kali. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu memberikan sholawat untuk saf yang pertama. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, dan untuk saf yang kedua? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan sholawat untuk saf yang pertama. Mereka bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana untuk saf yang kedua? Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, dan untuk saf yang kedua. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah saf-saf kalian tatkala melaksanakan sholat berjamaah, sejajarkanlah bahu-bahu kalian, bersikaplah lembut terhadap tangan-tangan saudara kalian, dan rapatkanlah selah-selahnya, karena setan menyusup di antara kalian seperti seekor anak kambing kecil. Ini diberikan kabar oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang berada di shaf pertama ketika melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini diulang 2 kali oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka yang ketiganya adalah shaf yang kedua, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semakin Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, maka para sahabat semakin bersemangat. Maka untuk sebagai jazbah kita agar mendatangi masjidnya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat, sering-sering kita membaca hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan berada di shaf pertama. Salah satunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya memberikan sholawat kepada orang-orang yang berada di saf-saf depan, dan
tidak ada langkah yang lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada langkah yang diayunkan untuk menyambung saf. Ini maknanya hadirin, Nabi memberikan semangat agar mempercepat langkahnya untuk menyambung saf yang terdepan, karena begitu banyak kemuliaannya. Bahkan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan hadis yang sama. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan sholawat kepada saf-saf sebelah kanan. Maknanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berlomba-lomba untuk mendapatkan saf yang terbaik, saf yang terdepan, saf tepat di belakang imam. Kalau tidak mampu ataupun tidak dapat kita menjangkau saf di belakang imam, maka di sebelah kanannya ataupun sebelah kiri orang yang berada di belakang imam. Karena ini pahalanya sangat besar sekali. Bahkan kemuliaan serta kekuatan sholat berjamaah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, jika ada 3 orang di antara kalian di satu kampung, kata Nabi, ataupun di daerah pedalaman, lalu tidak ditegakkan sholat berjamaah, pasti setan telah menguasai mereka. Maka hendaknya kalian berjamaah, karena diumpamakan oleh Nabi, karena serigala hanya akan menerkam kambing yang terpisah dari kelompoknya. Semakin besar jamaah yang dibuat tatkala kita sholat berjamaah, maka akan semakin kuat, akan nampaklah bersatunya seseorang hamba. Maka ini lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyontohkan betapa pentingnya, betapa perlunya kita sholat berjamaah. Bahkan tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit parah pun, yang beliau contohkan adalah tetap istiqomah melaksanakan sholat berjamaah. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit parah, terasa berat dan semakin parah sehingga membuat beliau kesusahan untuk datang ke masjid. Maka beliau meminta izin kepada istri-istrinya agar beliau dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka mereka mengizinkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sholat dengan dipapah 2 orang, sementara kaki beliau terseret di tanah. Inilah usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meyakinkan umatnya betapa pentingnya sholat berjamaah. Bahkan tatkala seorang nabi, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maksum tanpa dosa pun berupaya dan menyontohkan agar sholat senantiasa dikerjakan secara berjamaah. Dalam satu riwayat disampaikan, orang yang sholat berjamaah kemudian setelah selesai sholat menunggu sholat yang lainnya, maka tatkala ia menunggu sholatnya itu dihitung
ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah di masjid, maka seolah-olah dia melaksanakan sholat separuh malam, ataupun ia akan mendapatkan pahala sholat separuh malam. Orang-orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, maka ia akan mendapatkan pahala ia melaksanakan sholat semalam suntuk. Inilah kemuliaan, kabar gembira yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan dan keagungan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena dalam riwayat disampaikan masjid ini adalah jantungnya satu kampung. Maka tatkala jantungnya itu sehat, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan menjadi sehat. Orang itu apabila jantungnya sehat, maka kepalanya sehat, tangannya sehat, kakinya sehat, matanya sehat, semua tubuhnya akan menjadi sehat, sehingga akan beraktivitas dengan mudah. Begitu juga dengan masjid. Apabila masjidnya itu sehat, artinya masjidnya sehat adalah melaksanakan sholat berjamaah di dalamnya dan memperbanyak aktivitas keagamaan di masjid, menghidupkan masjid dengan amal-amal agama. Di dalamnya ada sholat sunnah, ada sholat fardu, ada berzikir, baca Quran, ada istighfar, ada sholawat. Intinya tatkala di dalam masjid kita hidupkan dengan amal-amal ibadah, maka seluruh kampung pun akan menjadi sehat apabila masjidnya sehat. Karena masjid adalah jantungnya kampung, maka tatkala masjidnya itu sehat, semua amal agama diamalkan, semuanya mendirikan sholat berjamaah, maka satu kampung tersebut dari usahanya pun akan sehat, jual belinya akan sehat, kemudian setiap daripada masyarakatnya pun akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, maka tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyontohkan sholat dilaksanakan secara berjamaah. Padahal pada saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum tahu perkara sholat. Bahkan beliau hendak menjemput perintah sholat. Belum ada yang memberitahukan kepada Nabi kita tata cara melaksanakan sholat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan sholat yang diimami satu orang. Bahkan Nabi kita yang menjadi imamnya nabi-nabi terdahulu, yang menjadi imamnya para malaikat tatkala melaksanakan sholat. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya sholat berjamaah menjalin persatuan, menjalin ukhuwah, menjalin kebersamaan sesama umat Islam. Selain mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan nampak betapa besarnya umat Islam dengan menjalankan sholat berjamaah. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu besarnya pahala sholat berjamaah ini. Maka tak henti-hentinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira tentang orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
memberikan nasihat sebagai jazbah untuk para sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan suatu hal, sesuatu yang bisa menghapuskan dosa dan menambah kebaikan? Maka para sahabat pun akan menjawab, iya wahai Rasulullah, sempurnakanlah wudhu kalian, kata Nabi, ataupun bersucilah kalian tatkala dalam kesusahan, memperbanyak langkah ke masjid dan sholat sesudah sholat, dan jika seseorang keluar dari rumahnya dalam keadaan telah suci, lalu datang ke masjid dan sholat bersama kaum muslimin ataupun bersama imam, kemudian menunggu sholat yang selanjutnya, maka pasti malaikat akan berdoa, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari betapa kita berlumuran dengan dosa. Namun hanya sedikit usaha saja, yaitu mendatangi masjid, kita didoakan oleh malaikat yang tanpa dosa. Bisa kita bayangkan betapa tingginya kemuliaan orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini. Datang berlumuran dosa, setelah sampai ke masjid didoakan oleh makhluknya Allah yang mulia tanpa dosa. Ini hanya diberikan kepada kita selaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya dengan kita mengetahui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya sholat berjamaah di masjid, maka akan memberikan semangat dalam diri kita untuk senantiasa berlomba-lomba mendatangi masjid. Untuk itu semoga dengan penjelasan-penjelasan ini akan menjadi semangat kita, akan menjadi jazbah kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Semoga apabila ada manfaatnya, mari sama-sama kita berusaha untuk mengamalkan dengan istiqomah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.